kita Sari di acara Penikmat Senja bersama Smegri. Hari ini Penikmat Senja bersama Smegri hadir dengan nuansa yang berbeda karena kita langsung syuting di GM Plaza Lumajang ya, yang biasanya kemarin kita hanya berada di lingkungan sekolah, tapi hari ini kita edisi khusus bertempat di GM Plaza Lumajang. Penikmat Senja hari ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu alumni, di mana salah satu alumni ini adalah dulunya jurusan multimedia. Oke, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita sapa alumni yang sudah hadir di sebelah saya. Mohon silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Belum masker ya? Oke, perkenalkan, saya Dimas Indi Prayoga, alumni 2017 SMK Pegiri Lumajang. Dulu saya di jurusan multimedia. Sudah? Sudah. Oke, jadi saya bisa memanggil Mas Bima ya? Boleh. Jangan panggil Pak. Biasanya kan Oh, panggil Pak. Iya. Kalau saya panggil Pak, jangan. Iya. Karena lihat seragamnya ini saya bingung harus panggil Pak apa panggil Mas gitu ya. Jadi Mas Bima ini adalah salah satu alumni dari jurusan multimedia yang lulus pada tahun 2017 ya, benar. Beliau ini merupakan salah satu siswa kebanggaan di SMK PGRI Lumajang. Dulu semasa beliau sekolah juga merupakan ketua OSIS, benar ya Mas Bima ya. Benar. Jadi berarti dulu waktu Mas Bima lulus ini saya baru masuk ini. Iya, benar. Iya, jadi saya dulu masuknya tahun 2017 ke SMK PGRI Lumajang, sehingga saya belum mengenal lebih jauh tentang Mas Bima. Jadi kita akan mengenal lebih jauh tentang Mas Bima ini pada saat hari ini ya. Oke, Mas Bima, saya ini boleh tanya-tanya sedikit ya? Banyak, nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Oke, karena kita punya waktu 1 jam ke depan untuk ngobrol santai bersama Mas Bima. Oke, yang pertanyaan pertama, alasan Mas Bima memilih SMK. Jadi dulu waktu SMP pasti bingung kan ya, pilih SMA apa SMK nih. Nah, alasan Mas Bima memilih SMK itu apa? Siap. Jadi waktu saya berada di kelas 3 SMP, pada saat itu kan saya juga bingung tuh, saya mau milih SMA apa SMK. Tapi setelah kan, biasanya kalau di sekolah itu kan ada mempromosikan ada SMA, SMK. Iya, Setelah sosialisasi gitu ya, dari masing-masing sekolah kan di tingkat SMA, tengah, SMK ya, pasti tengah atas ya. kan. Nah, setelah itu, karena kan kakak saya juga alumni SMK, saya tanya sama kakak saya, SMK itu gimana sih? Sama SMA itu bedanya apa? Kalau SMK itu ternyata dari kita itu bukan hanya untuk mata pelajaran tentang umum ya, kita lebih menjuruskan bagaimana nanti kita ke depannya itu ingin dalam masuk profesi apa misalnya kan, dalam jurusan ini kita bisa gunakan untuk bekerja atau lanjutkan untuk kuliah. Oke, jadi salah satu kelebihan SMK ini berbeda dengan SMA ya, di mana SMA ini lebih memfokuskan kepada ilmu pengetahuan saja, sedangkan di SMK ini kita juga diberi bekal seperti itu ya, diberi bekal. Beri dasar maksudnya. Iya, diberi dasar. Jadi kita sesuai dengan jurusan itu tadi. Oke. Kemudian kenapa memilih SMK PGRI Lumajang di antara sebanyak SMK di Lumajang? Nah, dulu kan saya pernah daftar di sekolah negeri nih. Iya. Ya mungkin belum rezeki kali. Terus kebetulan tetangga saya kan ada guru di SMK PGRI Lumajang. Iya. Bu Nika. Oh iya, Bu Nika. Nah, Bu Nika. Jadi saya ditawarkan, kok pas banget waktu itu jurusan yang ada di SMK PGRI Lumajang itu sesuai sama yang ingin saya minatin. Oh, gitu. Ya, saya jadi pas lulus dari SMP itu, saya udah ingin masuk SMK jurusan IT. Nah, belum awalnya IT, ya. IT. Terus saya telusuri IT itu gimana sih? Kan banyak kan, ada jaringan, ada multimedia ini salah satunya, ya. Akhirnya saya putuskan kayaknya lebih multimedia dah, karena saya pilih multimedia ini kayaknya lebih kalau dalam pekerjaan itu masih banyak difungsikan. Oke, jadi salah satu jurusan yang berhubungan dengan IT itu memang di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan ya. Jadi itu alasan Mas Bima memilih multimedia. Benar. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya dulu ini saat kita memilih sekolah, itu kan kadang
ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah inisiatif sendiri atau minat kita sendiri. Yang kedua adalah dipaksa orang tua. Nah, Mas Bima ini yang nomor berapa? Nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 1 dong. Oh, Nggak ada nomor yang satu. namanya sekolah itu dipaksa, nggak ada. Iya, jadi memang Dari inisiatif inisiatif sendiri. sendiri sama minat sendiri. Oke, jadi memang tidak ada sama sekali paksaan orang tua ya. Biasanya orang tua kan, ya sudah kamu masuk jurusan ini ngikut kakak atau ngikut siapa gitu, nggak Nggak ada bisa. ya? Nggak bisa. Kalau misalnya dipaksa itu, kita jalannya bisa nggak ikhlas kan. Nah, iya, iya. Jadi kalau misalkan kita masuk jurusan sesuai dengan keinginan kita bisa enjoy gitu ya belajarnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa Mas Bima ceritakan bagaimana masa-masa Mas Bima dulu saat sekolah? Mungkin ada masa-masa yang menyenangkan, mengharukan, bisa tolong sedikit cerita. Oh, banyak sekali. Ya, sekali. Terutama waktu saya masih pertama kali masuk SMK ya. Ya. Kan saya juga bingung awalnya. Ini basic yang nanti saya akan pelajari apa sih nantinya di kedepannya nanti yang bisa saya ambil nanti dari SMK itu apa seperti itu. Oke. Akhirnya lebih mendalam saya kan juga mendekati kakak kelas, kalau kelasnya nyebutnya senior ya. Iya, iya. Jadi kakak kelas saya itu saya think, oh ternyata kalau multimedia itu gini deh, nanti kamu diarahkannya seperti ini. Nah, nanti kamu kedepannya yang kamu bisa gunakan itu seperti ini. Oh, oke. Jadi cari tahu banyak ya Cari- kepada kakak kelas ya. Benar, cari tahu banyak tentang apa yang dari jurusan saya. Terus kemudian waktu saya udah semester 2 kelas Kelas berapa ya? 1. Kelas 1, oke. Jadi saya tuh sama rekan-rekan saya di sekolah itu suruh disaranin, coba kamu masuk organisasi dong, gini. Itu bagus tuh kayak gini. Nah, saya berpikir masuk organisasi dalam diri saya tuh bisa membuat bekal saya ke depan tuh nanti saya bisa jadi apa ya, pemimpin yang lebih baik atau Iya. apa ke depannya gitu. Dan akhirnya sampai selesai Iya. kan ada diklatnya tuh kayak pelatihan gitu. Jadi memutuskan untuk ikut organisasi, OSIS itu Iya, tadi. benar. Oh iya. Ha-ha. Nah, kemudian itu ada Bapak Sumartano. Selamat Dulu datang. pembina OSIS Atau, saya. iya. Sampai sekarang beliau juga aktif Masih. masih di OSIS, iya. Terus akhirnya setelah ada diklat sampai selesai Iya. oleh senior termasuk sama guru-guru di SMK, saya dicalonkan. Awalnya saya bingung, saya dicalonkan gimana ya, saya takut apa gimana, atas salah, Iya. gimana kan seperti itu. Oke. Tapi dalam prinsip diri saya tuh, saya dipilih berarti saya dipercaya. Iya, benar. Berarti saya bisa memberikan Iya. yang terbaik untuk teman-teman saya. Jadi seperti Oke, itu. akhirnya langsung percaya diri gitu ya. Percaya diri, akhirnya saya nggak patah semangat dong. Oke. Juga teman-teman saya, kakak kelas saya juga Mendukung semua. mendukung. Iya. Ayo dong kamu maju dong, biar sekolahnya tuh biar bisa gini, biar bisa lebih baik, jangan mau kalah sama sekolah negeri apa sekolah yang lain. Iya, oke. Bisa, kita tuh kalau dalam diri saya tuh sekolah negeri maupun swasta itu nggak ada bedanya. Iya. Yang penting dari prinsip kita niat, kita ikhlas, apapun yang kita harapkan itu bisa terwujud. Terwujud ya, asalkan dengan usaha yang benar-benar gitu ya. Benar. Terus setelah itu kan ada pergantian apa namanya organisasi kan, maksudnya Iya, pergantian jabatan jabatan gitu kan. ya. Setelah saya kelas 2, saya naik lagi di ketua itu. Oh, Ketua jadi tambahan. mencalonkan lagi? nggak mencalonkan, diajuin. Oke. Jadi sama waktu masih selesai tahun apa sih? Iya, Pak Witono dulu. Ah, iya kan? Zamannya Mas Bima dulu Pak Witono. Ah. Iya. Ya udah, kamu saya pilih buat itu jadi ketua dewan pengawalan waktu Oke. itu. Di Pramuka nih ya? Benar. organisasi Pramuka. Jadi habis dari OSIS saya di Pramuka gitu. Oke. Padahal batin saya, waduh, kan kayaknya saya kan lebih mau mendalami lagi di OSIS gimana saya, karena kan saya juga sadar diri waktu itu mungkin dalam organisasi saya waktu itu juga masih belum begitu baik. Iya. Tapi seenggaknya apa yang saya capai itu tidak ada gitu. Dan akhirnya saya terpilihlah jadi ketua dewan pengawalan sampai mau masuk kelas 3. Saya waktu kelas 3 udah stop semua. Stop, Saya mau jadi organisasi ya, itu. benar. Mau fokus ujian Fokus nasional. untuk ujian nasional untuk saya kedepannya mau gimana atau gimana. Dan
Dan yang waktu itu yang paling saya banggakan itu saya sama 3 teman saya dari multimedia ini, Budian tuh ada. Iya, masih ada sama Kemudian- sekali. Guru BK? Ya, guru Iya, BK. masih ada. Saya tuh dipilih masuk itu loh, jalur undangan di Polinema Oke. Malang. Jadi kita bertiga itu suruh nyerahin persyaratan, berkas ini segala macam. Sudah distorkan, Oke. tetapi dalam prinsip saya, oh saya kan udah di SMK ya, saya awalnya mau masuk SMK tuh Iya. saya udah punya pekerjaan dulu sebelum saya ingin menempuh ilmu yang Iya, lebih tinggi. maksudnya seperti kayak kuliah Iya. gitu kan. Jadinya saya berpikir saya harus cari pekerjaan dulu, saya gitu kan. Jadi niatnya ingin kerja dulu gitu, baru sambil kuliah gitu. Benar. Dan akhirnya ya, Jadi seperti sekarang. tapi nggak gampang loh sudah. Iya, masih banyak prosesnya yang harus Banyak dilalui loh, ya. panjang banget. Oke, jadi itu tadi sedikit cerita pengalaman sewaktu Mas Bima ini sekolah. Kemudian ini nih, guru favorit, ada nggak guru Banyak. favorit yang paling Mas Bima ingat sampai sekarang siapa di SMK PGRI Lumajang? Pak Parno. Parno, Ya, karena kan iya. sering motivasi saya dulu Iya. kan. Pak Yudi, Pak Sumartono. Oke. Terus Kebetulan pembinanya dulu ya. iya, pembina saya kan. Wah, kayak ayah saya sendiri kalau dulu waktu di sekolah itu. Oke. Sama Bulia. Oh, kalau sama Bulia dulu dari dulu saya waktu SMK sampai sekarang tuh dia sering ngasih motivation bundling sama Iya. saya tuh, kamu harus maju nak, gini kamu tuh bisa gitu. Oh gitu, selalu ngasih semangat Iya, gitu ya. kasih motivasi ke saya. Berarti sampai sekarang Sampai komunikasinya sekarang masih tetap terjaga. komunikasi sama saya itu tetap terjaga, jadi seperti ibu sama anak sama saya. Oh, gitu. Jadi buat Bulia, thank you so much. Oke, buat Mulia, kebetulan Mulia juga ada di sini ya. Thank you so much katanya Mas Bima. Bisa dibalas nggak Mulia? Oke, jadi Mulia ini juga sampai sekarang ngajar di multimedia. Dulu kan Mas Bima juga diajar kuliah. Benar. Oke. Kemudian ekstrakurikuler yang pernah diikuti saat Mas Bima di SMK itu apa Banyak. saja? Banyak sih. Selain tadi OSIS, Pramuka itu kan? Enggak sih, saya cuma sekali aja waktu itu, karena kan saya ikut OSIS ya. Iya. Saya pernah ikut bola voli waktu Oke. kelas 1. Mungkin sampai semester 1 itu kali ya, karena saya mau fokus buat OSIS itu, jadi saya untuk Lebih memilih Ya, OSIS lebih gitu memilih ya. OSIS, iya. Oke, jadi pernah mengikuti ekskul olahraga voli itu tadi. nggak tahu sekarang gimana, banyak ya istilahnya. Oh, kalau sekarang alhamdulillah banyak sudah. Selain voli di cabang olahraga kita juga punya ekskul futsal, kemudian bola basket. Kalau pramuka OSIS itu selalu Juga. masih ada ya. Masih ada sampai sekarang. Terus ada lagi apa yang baru tuh? PSHT yang baru sekarang. PSHT Iya, sama PSHT. OSTB. Nah, OSTB itu naungannya di UKS. UKS. Ekskul UKS, Oke. iya. Kemudian ini, Mas Bima ini kan jurusan multimedia dulunya. Oke, kalau di SMK itu pasti ada pengalaman magang, ya kan? Kalau zaman sekarang namanya PKL ya, praktik kerja lapangan. Oke, dulu Mas Bima magangnya di mana? Di Radio Semeru. Radio Semeru. Bapaknya yang milih Pemimpinnya nih. siapa? Oh, Pak Pras. Itu dipilih langsung sama Pak Pras atau Mas Bima pengennya di situ? Nggak, waktu itu kan kita waktu sebelum masuk ke tempat magang itu kan udah disuruh kasih pilihan. Kamu Iya. milih sendiri apa dipilihkan. Kebetulan waktu itu saya sama rekan-rekan saya di sekolah itu suruh milih sendiri kan. Oke. Mending milih sendiri aja. Jadi kita kan kalau jalan biar enak gitu. Iya. Terus habis itu saya ngasih tahu ke Pak Pras kan, gimana ini saya mau sini Pak. Ya sudah, kalau emang bagus ya lanjutkan. Oke. Akhirnya sampai sekarang di Radio Semeru juga masih hubungan. Iya, masih kita Ya, sama masih Pak apa? Teguh tuh, Iya. kepalanya. Oke, jadi Mas Bima dulu berapa orang di sana? Berempat. Berempat. Benar. Oke, pengalamannya apa yang bisa diceritakan selama magang? Pengalaman di sana itu, karena kan waktu itu kita sekolah kan belum pernah mengetahui dunia kerja itu seperti apa kan. Jadinya dalam basic saya, oh ternyata bekerja dalam jurusan yang saya miliki itu, oh seperti ini. Sebelumnya kan kita mau masuk di apa tadi PKL yang nyebutnya. Iya, iya. Kita kan udah dibekali tuh.
nanti kamu magang di situ tuh nanti seperti ini jobnya, job desknya tuh ini seperti ini. Ternyata yang diberikan SMK Kiri Lumajang tuh nggak beda jauh sama apa yang ada di tempat yang ada di magang ya. tempat-tempat yang lain. Jadinya kita tuh sudah paham dulu sebelum yang lain gitu. Gitu. Alhamdulillah jadi bisa menambah kelancaran saat Benar. magang itu tadi ya, karena kita sudah berbekal ilmu sebelumnya. Oke, kemudian Mas Bima selama sekarang sudah menjadi alumni, sudah pernah main ke SMK PGRI Lumajang yang sekarang? Sudah pernah datang ke sekolahnya secara langsung atau mungkin hanya melihat tayangan-tayangan di YouTube gitu? Karena Mas Bima kan dinasnya Ya, di saya kan luar kota, iya. di Jakarta kan. Iya. Personally saya itu waktu masuk di SMK Kiri Lumajang tuh yang udah era-era bukan saya, yang baru yang baru kan. Waktu saya habis selesai pendidikan. Jadi saya sempatkan mengunjungi SMK Lumajang. Oh, jadi I see, oh ini kayaknya good better nih buat saya. Ini bisa jadi motivasi buat adik-adik ini bisa masuk sini. Oh bagus banget. Ternyata sekarang lebih fasilitasnya lebih lengkap, pengajarnya juga lengkap. Terus sekarang apapun yang saya belum ada waktu saya zaman sekolah udah ada semua. Jadinya oh enak nih. Coba waktu saya masuk sekolah coba gitu saya. Jadi perbedaan dulu sama sekarang itu lumayan jauh ya. Jadi mungkin zamannya Mas Bima nggak seperti sekarang Ya, ini. benar. Gitu. Jadi semakin maju kan Benar. maksudnya SMK PGRI Lumajang memberikan fasilitas yang terbaik untuk siswa-siswanya. Nah, sekarang bisa dilihat ya teman-teman sobat Smegi di rumah, Mas Bima ini merupakan anggota kepolisian. Sudah dilihat dari seragamnya rapi dari atas sampai bawah. Kesibukannya di tempat kerja seperti apa? Saya kebetulan setelah pendidikan di Polda Jatim, kebetulan di Mojokerto kan. Iya. Saya itu waktu itu kan kita setelah pendidikan kan kita ada kayak misalnya mau masuk di penempatan kan di ranking dulu. Oke. Akhirnya saya masuk 62 besar waktu itu. Kita yang 62 besar itu ditarik di pusat. Oke. Akhirnya saya ditarik di Mabes Polri di Korlantas. Jadi sebanyak 62 itu Iya. ditarik ke Mabes Polri Iya, semua. tarik Mabes Polri. 600 waktu itu jumlahnya 685 yang mengikuti pendidikan sama saya itu dipilih 62 orang untuk masuk di Mabes Polri. Wah, hebat sekali Mas Bima. Coba tepuk tangan semua untuk Mas Bima ya. Oke, nah dengar-dengar juga selain Mas Bima ini menjadi anggota kepolisian, ibaratnya sudah jadi Pak Polisi ya, sudah bekerja jadi polisi. Jangan Pak dong, Mas. Oke, Mas Polisi gitu ya, biar lebih Akrab. lebih kece. Oke, Mas Bima ini juga sekarang sedang menempuh pendidikan ya di perguruan tinggi, boleh Perguruan tinggi. diceritakan? Saya waktu itu masuk 2020. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi saya ngelanjutin di basic saya. Iya. Waktu itu kan saya udah penempatan kan ditawarin tuh dari pimpinan di atas. Iya. Ini kalian yang baru masuk kan ditawarin ada beasiswa untuk Iya. kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Akhirnya wah ini kesempatan nggak boleh dibuang. Dilewatkan ya, Ya. iya. Jadi saya harus maju nih terus nih. Saya kan akhirnya saya pikir terus saya mempersiapkan segala macam kan juga kan waktu itu saya tes itu kan dulu namanya SIMAK UI. Jadi seluruh Indonesia itu kita cuma sekali yang tahun 2020 kemarin itu pendaftaran dan akhirnya waktu tes kan tanggal 18 Agustus, Iya. 28 Agustus Dumin saya masuk di mahasiswa UI Alhamdulillah, di bagaimana ilmu perasaannya? komputer. Senang sekali, apalagi masuk itu ya universitas paling baik di Iya, Indonesia kan. jadi UI ini kan salah satu fasilitas universitas terbaik di Indonesia gitu Benar, ya. exactly. Ya, terus Jadi- Mas Bima menjadi salah satu mahasiswa di sana. Jadi kalau buat adik-adik buat motivasinya ya, menurut Iya. saya itu kalau misalnya kita tidak perlu memandang dari kita mau sekolah swasta, mau sekolah negeri, mau sekolah apapun. Iya. Yang penting kita niat apapun kita mau maju ke depan itu pasti Ada bisa jalan, tercapai. iya, Bener. bisa tercapai. Saya juga nggak nyangka. Ini saya bener nggak mahasiswa UI nggak ya? Bener nggak ya? Saya kan waktu itu dari Lumajang sekitaran 4 orang Iya. yang masuk. Saya SMK swasta ya Iya. swasta sendiri kan yang lain dari SMA 2 SMA 1. Nah dalam diri saya nggak boleh kalah dong sama sekolah negeri, Iya, sama betul. sekolah yang lain dong, kita harus setara gitu. Dan menurut saya SMK PGRI Lumajang itu memberikan motivasi supaya saya tuh
ke depan akhirnya sampai bisa seperti sekarang ini. Oke, jadi sangat berpengaruh sekali ya. Pengaruh terhadap sekali, Mas apalagi guru-gurunya memberikan motivasi ke saya. Iya. Kesan-pesan Mas Bima terhadap SMK PGRI Lumajang itu bagaimana? Oke, kesan dulu ya. Ya, boleh. Kesannya kalau di era saya dulu kan mungkin masih belum semuanya mungkin belum terbuka apa segala macam kan ya. Iya. Kalau sekarang menurut saya mau sekolah yang lain sama sekolah PGRI Lumajang itu nggak ada bedanya. Bedanya. Bener nggak ada bedanya dari segi fasilitas, segi pendidikan, segi kemajuan teknologinya yang Iya. dicari sekarang itu nggak ada bedanya. Oke, jadi SMK PGRI Lumajang ini terus berbenah memang. Iya, Jadi tahun ke terus- tahun selalu memberikan fasilitas yang terbaik Benar. untuk siswanya. Kemudian boleh Mas Bima menyampaikan pesan kepada adik-adik dan sobat negeri yang ada di rumah. Boleh, silakan. Oke, buat Yang sekarang ini kan siswa kita sedang belajar daring, nah jadi boleh Mas Bima memberikan pesan-pesan atau motivasi apa kepada adik-adik di buat adik-adik Iya. SMA nih ya? Iya, Oke. adik-adik. Apalagi kan sekarang lagi online school ya, era-eranya di pandemi ini. Saran saya buat adik-adik tetap terus belajar, tetap semangat, laksanakan semuanya dengan ikhlas. Apapun yang mau kita capai, kalau kita laksanakan dengan ikhlas, pasti akan terwujud. Itu sih. Terus kalau misalnya online school jangan menyerah. Kan kadang kalau online school kadang kan saya kan juga ngamatin kan ya sama anak-anak adik, termasuk adik-adik saya di sekolah di rumah tuh. Kalau waktu sekolah jangan tidur dong, jangan tidur. Kalau misalnya ada pertanyaan nanya aktif, kamu jangan diem aja gitu. Saya tuh kalau di rumah paling greget masalah sekolah gitu. Iya. Saya nggak mau kalah. Dulu masih sekolah tuh nggak mau kalah. Pokoknya saya harus juara satu gitu, terus nggak mau kalah sama yang lain. Iya, iya. Jadi kalau sekarang udah dipermudah sekolah, apalagi pakai online kan, Iya. kita itu harusnya kita lebih bersyukur. Sekarang juga lebih dipermudah, baik dari pemberian tugas dari guru, dari metode pembelajaran dan lain Iya. sebagainya, daripada waktu zaman saya kan Iya. Lebih maju Gimana? sekarang. Iya. Gitu ya. Lebih mudah sekarang. lebih mudah sekarang, nggak perlu pulang malam apalah segala macam kan gitu kan. Oke. Kemudian untuk siswa-siswi kelas 9 di luar sana, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Bima supaya mereka bisa memilih SMK PGRI Lumajang, memilih sekolah sesuai dengan Jurusannya gimana? jurusan yang diminati. Oke, buat adik-adik yang mau masuk di SMK PGRI Lumajang khususnya ya. Kalau misalnya kalian ada basic jurusannya apa juga? Oke, yang kemarin waktu jawabannya Mas Bima itu masih 5 ya? Masih 5, saya Iya. makanya kan ini era baru kan Iya, lebih baru. bagus nih. Berapa nih? Ada 6 sekarang Mas Bima. Nah, apa aja? Ada Ada multimedia, multimedia, kemudian ada Akuntansi, akuntansi, perbankan. PKN sekarang namanya, kemudian ada BDP dan juga OTKP. Nah yang terbaru ini ada TKJ ya? jurusan TJAT. TJAT. TJAT Dia lebih ke jaringan. Iya, Saya harus jadi masuk situ dulu. oh gitu. Kembali lagi ke sekolah ya? Hah? Kembali lagi ke sekolah. Oh, nggak mau, saya udah dapat. Oke, jadi jurusan yang terbaru sekarang di SMK PGRI Lumajang ini Jaringan. adalah ya TJAT, Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi. Benar. Jadi buat adik-adik nih, dari SMK negeri maupun swasta sekarang itu tidak ada bedanya dari setiap jurusan. Seperti yang dimiliki SMK PGRI Lumajang ini, buktinya seperti saya sekarang nih, saya mengambil jurusan di multimedia. Tidak ada bedanya multimedia yang di SMK maupun negeri yang lain sama di SMK PGRI. Itu visi misi sama metode pembelajarannya itu sama. Dan kalau misalnya sekarang itu kembali dari diri kita sendiri, kalau misalnya kita niat, kita juga berusaha, apapun yang kita cita-citakan itu kita bisa tercapai. Oke, itu saja. Dan Oke, nggak terasa waktunya sudah selesai nih Mas Bima. Padahal masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Mas Bima ini. Oke, Mas Bima sekarang suasana liburan ya? Lagi pulang kampung ya? lagi pulang kampung, kebetulan kan saya ada libur 3 hari nih. Oke. Nanti waktu hari raya saya nggak bisa pulang karena kan harus ngepam di sana kan. Iya. Jadi saya Liburannya sekarang. iya, saya ngambil keputusan
waduh, saya mending pulang hari ini. Pulang hari Kamis kemarin kan, Iya. pulang hari Kamis aja. Kebetulan kan saya juga jarang di rumah. Kebetulan selama saya pendidikan sampai sekarang ini baru 3 kali saya pulang. Itu pun cuma 2 hari, 3 hari gitu. Jadi kesempatan sama keluarga itu cuma terbatas. Jadi kalau misalnya ada libur kayak gini, saya sempatkan lah. Kebetulan kemarin juga saya lihat kan, saya tuh selalu liatin story-nya di SMK Pinggir Lumajang. Oke, jadi Benar. Mas Bima ini salah satu follower setia ya, Oh, follower benar. setianya SMK PGRI Lumajang. Jadi apapun aktivitas di SMK tuh saya amatin, oh sekarang ada kegiatan ini kayak ini. Kemarin tuh saya sempat lihat kan di story-story di Bapak Ibu Guru juga di SMK kan, wah ada kegiatan ini. Saya coba, ini kapan giatnya? Terus saya hubungin, ini ada kegiatan ini, kamu datang ya gini nih. Wah kesempatan bagus nih buat saya tuh, biar nunjukin buat adik-adik tuh SMK PGRI Lumajang itu bukan semata. Jadi SMK PGRI Lumajang bagi saya tuh harapan besar yang bisa mengatakan saya bisa sukses sampai sekarang. Tangan ke SMK PGRI Lumajang. Nah itu tadi Sobat Speki di rumah, hasil obrolan santai kita bersama dengan Mas Bima Singgih Prayoga yang merupakan salah satu alumni dari jurusan multimedia. Terima kasih Mas Bima sudah meluangkan waktunya ya. Saya ingatkan lagi kepada Sobat Speki di rumah untuk terus menyaksikan Penikmat Senja bersama Smegri hanya di channel YouTube SMK PGRI Lumajang setiap hari Jumat jam 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.